Pengukuhan Kepala BKKBN Kepulauan Riau ini turut dihadiri oleh Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga BKKBN Novian Adusti, Ketua TPPKK Kepulauan Riau Dewi Kumalasari Ansar, Forkopimda Kepulauan Riau, Sekda Prof Kepulauan Riau Adi Prihantara, serta staf khusus Gubernur dan Kepala OPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Dalam sambutannya, Gubernur Ansar berpesan kepada Kepala BKKBN yang baru dikukuhkan agar dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah. Apalagi menurut Ansar, BKKBN merupakan garda terdepan yang mempersiapkan masa depan dan warna bangsa dengan mempersiapkan SDM yang baik, berkualitas dan sehat agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik. Dan persoalan-persoalan laten seperti stunting dapat diatasi, apalagi Presiden dan Mendagri dalam berbagai kesempatan selalu berpesan mengenai penanggulangan masalah stunting. Gubernur Ansar mengungkapkan saat ini Kepulauan Riau berada di peringkat 31 dari 34 provinsi dengan tingkat stunting terendah. Namun Gubernur Ansar berharap kedepannya stunting di Kepulauan Riau dapat tuntas dieliminir menjadi Kepulauan Riau zero stunting. Gubernur Ansar mengaku akan membahas permasalahan stunting capaian imunisasi dasar lengkap anak dengan para bupati dan wali kota seprovinsi Kepulauan Riau. Kita identifikasi dulu mana kabupaten-kabupaten yang masih harus kita dorong, kita berikan perhatian secara khusus, ya kita berikan perhatian itu ya, dengan mungkin nanti langkah-langkah strategis lah yang kita lakukan. Nah, kita berusaha, kalau kita sekarang masih 17%, mudah-mudahan 2024 sesuai target Bapak Presiden 14% kita bisa turunkan itu. Yang kedua, kita akan dorong nanti anggaran-anggaran DAK yang dititipkan pemerintah pusat kepada dinas-dinas kita. Biasa memang dinas ini punya kebiasaan mereka memanfaatkan APBD dulu. Padahal DAK itu harus kita kejar percepatannya supaya tidak jadi wan prestasi bagi kita. Dan tadi disampaikan Pak Deputi kan kemungkinan kita mendapat tambahan dukungan anggaran itu bisa lebih besar. Asalkan kita bisa mengejar percepatan realisasi anggaran itu. Anggaran mudah-mudahan kan bisa signifikan dengan capaian-capaian target yang ingin kita capai. Pak, untuk upaya penurunan angka stunting ini untuk Kepri sendiri sebenarnya ada kesulitan nggak sih Pak? Tantangan-tantangan? Ya, saya kira kan tantangan kita karena memang masyarakat kita berada di wilayah-wilayah pulau-pulau. Yang biasanya stunting itu berkaitan dengan pendidikan dan ekonomi. Maka itu nanti yang kita identifikasi dulu. Ya, mana yang masih rendah, termasuk capaian imunisasi dasar lengkap. Kemarin kan disampaikan Pak Menteri ada 4 kabupaten kota kita yang sudah melampaui target nasional, tapi ada 3 yang masih belum. Maka itu nanti akan kita bedah, kita bahas bersama. Nah, kita coba memberdayakan posyandu kita yang ada, dan kita kerjasama nanti dengan instansi vertikal yang lain. Seperti tadi bicara reproduksi, ketika syarat-syarat pernikahan, mudah-mudahan nanti kita bisa surati Kementerian Agama, mereka harus mendapat dulu persyaratan sehat gitu ya, sebelum menikah. Di samping itu, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Kepulauan Riau, Rohina, mengatakan akan membantu pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ke depannya untuk menurunkan jumlah kasus stunting di Kepulauan Riau. Pihaknya akan melakukan sosialisasi dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pencegahan kasus stunting secara dini. Di antaranya, pihaknya akan melakukan pendampingan terhadap calon pengantin dalam merencanakan kehidupan berumah tangga dan juga memeriksa kondisi kesehatan calon orang tua dalam keadaan sehat dan cukup gizi agar anak yang dilahirkan terhindar dari kondisi stunting. Kita untuk saat ini mulai dari hulu untuk pencegahan stunting. Mulai dari hulu yaitu pengecekan terhadap anak yang mau menikah 3 bulan sebelum menikah dengan catatan. Bukan berarti dia kalau diketahui misalnya 3 bulan kan masih ada jedahnya tuh untuk memberikan asupan gizi yang cukup atau untuk dia menggemukkan badan atau HB-nya rendah untuk ditingkatkan HB-nya. Lingkar lengannya kecil misalnya masih bisa ditingkatkan dengan jangka 3 bulan. Tapi bukan berarti misalnya kan ada tuh di suatu daerah besok mau menikah hari ini baru lapor. Dia tetap
dipersilakan untuk menikah, tapi tetap dicek ketika dia lingkar lengannya kurang kecil gitu ya, terus HB-nya rendah, karena itu akan menyebabkan lahirnya anak stunting. Maka diharapkan selalu dipantau, diberikan tablet tanpa darah dan asupan gizi yang cukup selama sampai dia normal, baru dia diperbolehkan hamil. Harapan kita seperti itu, mudah-mudahan para calon pengantin ya jauh-jauh hari, harapannya karena sudah digaungkan lama oleh Bapak Presiden, Bapak Kepala BKKBN RI, bahwasanya 3 bulan sebelum menikah setiap calon pengantin harus dilaksanakan screening. Akibat dari stunting itu, kenapa sekarang kita gencar? Yang pertama, ketika anak lahir stunting tidak bisa diatasi, dia akan menjadi beban seumur hidup. Ya, biasanya anak stunting itu diakibatkan oleh 2 hal. Yang pertama, kurangnya pengetahuan sebagai orang tua tentang gizi yang harus dipenuhi pada saat dia hamil dan dia menyusui. Nah, atau kalau kami bilang itu 1000 hari pertama kehidupan. Kemudian akibat dari lingkungannya mungkin bisa jadi misalnya sanitasi, tidak ada jamban keluarga, terus sulitnya mendapatkan air bersih, itu salah satu. Nah, yang Pak Gubernur bilang tadi, karena rata-rata sekarang pengen anak muda ini kan badannya kurus gitu, jadi mereka konsumsi obat pelangsing, diet. Nah, diet itu tidak diperbolehkan untuk orang yang akan hamil atau menikah. Nah, kemudian harapan kita semua para ibu bisa memperhatikan di saat 6 bulan tidak boleh diberikan apa-apa kecuali air susu ibu. Setelah 6 bulan harus diberikan makanan tambahan sesuai dengan standar gizi bagi bayi dan balita itu. Kenapa? Nah, kembali lagi, anak yang stunting itu nanti pertumbuhannya. Selanjutnya, BKKBN diharapkan dapat menggencarkan kembali promosi kesehatan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS di Provinsi Kepulauan Riau. Seperti diketahui, jumlah kasus stunting di Kepulauan Riau tergolong rendah, di mana menduduki posisi peringkat ke-31 se-Indonesia. Kendati demikian, Gubernur Ansar bertekad untuk menjadikan wilayah Kepulauan Riau terbebas dari kasus stunting. Alfonsius melaporkan dari Tanjung Pinang.